Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu untuk kali ini membahas materi tentang mengenal dunia perguruan tinggi. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat, kalian telah naik ke kelas 3, berarti tanggung jawab lebih besar, tidak saatnya lagi untuk main-main, dan juga saatnya menata masa depan untuk yang lebih. Baiklah, hari ini materi akan Ibu awali tentang mengenal dunia perguruan tinggi. Apa tujuan kita untuk memahami atau mengerti tentang dunia perguruan tinggi? Tujuannya adalah dapat memahami tentang seluk-beluk perguruan tinggi, serta mampu menentukan pilihan yang tepat dalam melanjutkan studi dan sukses dalam pelaksanaan ujian. Jadi agar sampean mengerti, agar kalian mengerti tentang seluk-beluk perguruan tinggi, serta mampu menentukan pilihan nantinya setelah lulus akan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun untuk bekerja. Yang pertama adalah mengenal bentuk perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi mempunyai bentuk-bentuk. Contohnya satu adalah universitas. Universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Perguruan tinggi ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian dan sejenisnya. Yang kedua adalah institut. Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian atau sejenisnya. Yang ketiga adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat adalah akademi, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi ataupun kesenian tertentu. Yang kelima adalah politeknik, Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang, dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya, dalam politeknik ini memberikan porsi yang lebih besar dalam praktek. Jadi prakteknya ini nanti yang lebih banyak. Selanjutnya adalah jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Yang satu adalah jalur pendidikan akademik. Jalur pendidikan akademik ini adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Jadi jenjangnya seperti S1, S2, S3. Yang kedua adalah pendidikan profesional, adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi, seperti D1 sampai D4 atau spesialis. Yang ketiga adalah pilihan program studi yang tepat. Prinsipnya, dalam memilih program studi atau jurusan, antara lain satu, akademik. Di dalamnya itu ada pengertian tentang program studi, yang kedua tentang kemampuan akademik. Yang kedua adalah non-akademik, menyesuaikan dengan cita-cita kamu, minat kamu, serta bakat kamu. Ada juga faktor dan variabel pendukung. Contohnya, informasi, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan, atau masa depan dalam karir dan pekerjaan. Jadi untuk memilih perguruan tinggi, kita juga harus melihat
kemampuan kita, kemampuan orang tua kita. Tidak asal memilih perguruan tinggi yang nantinya justru akan membuat kamu misalnya stop, misalnya drop out karena tidak ada biaya lagi, bosan dengan jurusan yang kamu pilih. Jadi harus dipikirkan itu sesuai dengan kemampuan kamu dan juga tentunya kemampuan orang tua kamu. Cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. 1. Reputasi. Dalam perguruan tinggi pasti kamu mendengar reputasi ya, kata-kata reputasi seperti kamu mendengar, oh perguruan tinggi itu baik, reputasinya baik. Jadi jangan memasuki perguruan tinggi yang sekiranya reputasinya itu tidak baik. Yang kedua adalah metode dan persentase pembelajaran. Metodenya juga perlu dipelajari. Metodenya seperti apa dalam pembelajaran di perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga adalah status akreditasi. Di setiap perguruan tinggi pasti mempunyai status akreditasi. Nah, apabila status akreditasinya itu masih rendah, ya jangan dimasukin. Carilah status akreditasinya yang sudah minimal B. Jadi nanti kamu untuk daftar seperti CPNS atau yang lain itu lebih enak. Karena di setiap pendaftaran pegawai ataupun karyawan pasti ditentukan grade minimal akreditasi statusnya seperti apa. Yang keempat adalah fasilitas pendidikan. Selain ketiga pilihan yang di atas juga ada fasilitas. Fasilitas apa saja yang ada di universitas tersebut juga harus kamu pertimbangkan agar nantinya kamu juga belajar lebih nyaman, lebih enak. Yang kelima adalah prospek lulusan. Kamu juga harus melihat prospek lulusannya nanti ke depannya seperti apa. Apa bisa langsung mendapat pekerjaan ataupun seperti apa. Jadi kamu nanti lulus tidak bingung nganggur ke sana. Jadi sudah ada yang mengarahkan. Yang terakhir adalah biaya. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa biaya itu juga salah satu pilihan yang penting untuk kamu bisa kuliah. Jadi carilah juga biaya yang kamu bisa sesuaikan dengan kondisi keuangan atau ekonomi keluarga kamu. Selanjutnya adalah faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di perguruan tinggi yang baik, yaitu ada 5 faktor. 1. Faktor teknis, faktor psikologis, yang ketiga faktor penguasaan materi, faktor keempat adalah strategi pengerjaan soal, yang kelima adalah strategi pemilihan jurusan atau program studi. Faktor teknis ini seperti tekniknya kamu dalam belajar. Jadi secara teknik kamu sudah siap menguasai materi, kamu sudah siap untuk mengerti apa saja nanti yang diujikan. Yang kedua antara faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah faktor kesiapan mental kamu untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah faktor penguasaan materi tes. Ini seperti jalur SPMB. Jadi waktu kamu masuk atau mengikuti jalur SPMB, kamu harus menguasai materi atau soal-soal tes yang nanti akan diujikan masuk tidaknya ke perguruan tinggi yang kamu pilih. Yang terakhir adalah strategi pemilihan jurusan. Ya, ini sangat penting sekali di mana kamu harus pintar-pintar memilih jurusan. Masuklah ke jurusan yang sekiranya nanti peluang kerjanya ini banyak. Masuklah ke dalam jurusan yang nanti banyak dibutuhkan. Jangan masuk pada jurusan yang sudah banyak peminatnya. Karena semakin banyak peminatnya, kamu nanti presentasi kamu masuk juga semakin kecil. Selanjutnya adalah tips cara masuk perguruan tinggi favorit. 1. Tentukan pilihan. Sebelum kamu tes, kamu harus mengerti atau kamu sudah bisa memilih. Kamu harus masuk universitas mana. Kamu masuk perguruan tinggi yang mana. Itulah pilihan kamu yang pertama. Yang kedua adalah ukur kemampuan. Kamu harus bisa mengukur kemampuan. Bisa saya atau bisa enggak ya saya masuk ke universitas tersebut dengan kemampuan saya yang sedang, dengan kemampuan saya yang seperti ini, bisa apa tidak nanti saya masuk.
Yang ketiga adalah tetapkan alternatif. Jadi kamu harus punya alternatif untuk universitas yang lain. Jadi tidak hanya satu universitas. Apabila nanti kamu memilih satu universitas atau satu perguruan tinggi, apabila tidak masuk atau gagal mengikuti tes masuk, kamu bisa punya pilihan kedua atau plan B. Kamu punya plan A dan plan B. Jadi plan A-nya kamu mau masuk perguruan tinggi ini, apabila tidak keterima, kamu punya cadangannya. Yang keempat, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Jadi carilah informasi lewat medsos, lewat teman kamu, ataupun lewat guru, ataupun lewat orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Yang kelima, perbanyaklah ilmu. Tidak, karena di dalam tes itu tidak hanya ada soal-soal akademik, tapi juga ada soal-soal yang mencakup sosial, yang mencakup dengan keadaan sekarang atau ilmu-ilmu yang sekarang. Jadi tidak hanya akademik kamu saja ataupun jurusan yang diujikan, tetapi juga tentang pengetahuan umum, tentang pengetahuan negara ataupun pengetahuan di bidang yang lain. Yang keenam, jaga kondisi tubuh. Kamu harus selalu menjaga kondisi tubuh karena kalau pas nanti kamu tes, keadaan kamu tidak fit atau kamu sedang sakit, maka kamu tidak akan maksimal untuk mengikuti tes tersebut. Jalur-jalur untuk masuk kuliah ada jalur senam PTN. Jalur ini adalah melalui seleksi rapot, nantinya akan diisikan oleh sekolah. Yang kedua adalah jalur SBMPTN. Jalur ini adalah jalur tes. Jalur tes yang nanti yang kamu bisa ikuti dengan mengikuti tes terlebih dahulu sebelum masuk ke perguruan tinggi. Ada jalur terakhir adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini nanti dalam tesnya akan semakin sedikit jurusan yang bisa dipilih. Jadi ibaratnya terakhir kali masuk itu jadi jurusannya tidak seleluasa kamu memilih pada yang pertama dan yang kedua. Baiklah, sekian dulu informasi atau materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kamu mengerti, bisa kamu pahami agar kamu lebih punya pandangan untuk kedepannya nanti kamu mau kuliah atau kamu mau bekerja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.